Kehamilan merupakan proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh seorang wanita, di mana kehamilan merupakan proses fertilisasi atau menyatunya spermazota dan ovum yang dilanjutkan dengan proses nidasi atau implantasi yang berlangsung selama 40 minggu. Selain itu, kehamilan juga merupakan suatu proses yang fisiologi bagi seorang wanita. Namun, tidak semua kehamilan dapat berjalan normal. Beberapa kehamilan dapat mengalami kondisi patologis yang ditandai dengan adanya suatu komplikasi. Menurut Wirakusuma 2010, preeklampsia merupakan salah satu penyebab kematian pada ibu hamil yang dapat berkembang menjadi eklampsia atau keracunan kehamilan. Preeklampsia ditandai oleh timbulnya hipertensi dengan proteinuria, edema, atau dengan keduanya akibat suatu kehamilan atau pengaruh suatu kehamilan yang timbul pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Preeklampsia adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal, mempersulit dari semua kehamilan di seluruh dunia. Tanpa intervensi, wanita dengan preeklampsia berada pada risiko besar untuk kejang atau eklampsia, edema paru, stroke, gagal hati, ginjal, dan kematian. Selain itu, janin berada pada peningkatan risiko persalinan prematur, pembatasan pertumbuhan intrauterin, dan kematian. Pengiriman bayi, plasenta, dan semua produk konsepsi tetap menjadi satu-satunya cara yang efektif untuk mengobati preeklampsia. Preeklampsia dan eklampsia merupakan masalah kesehatan yang memerlukan perhatian khusus, karena preeklampsia merupakan penyebab kematian ibu hamil dan perinatal yang tinggi terutama di negara berkembang. Sampai saat ini, preeklampsia dan eklampsia masih merupakan the disease of terrorist karena angka kejadian preeklampsia dan eklampsia tetap tinggi dan mengakibatkan morbiditas dan mortalitas maternal yang tinggi. Berdasarkan data dari WHO, World Health Organization, lebih dari 585.000 ibu per tahunnya meninggal saat hamil. Sebanyak 99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran yang dirujuk terjadi di negara berkembang. Angka kematian ibu di dunia mencapai 529.000 per tahun dengan rasio 400 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, di mana 12% dari kematian ibu disebabkan oleh preeklampsia. Satu faktor risiko terjadinya preeklampsia adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik tingkat berat mengakibatkan tekanan darah meningkat lebih tinggi lagi. Aktivitas fisik berat dapat menyebabkan stres fisik sehingga menstimulasi tubuh untuk mengaktifasi mekanisme homeostatik. Melakukan aktivitas fisik yang cukup merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang dikategorikan ke dalam pengobatan non-farmakologis. Aktivitas fisik yang cukup dan teratur terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah. Pada zaman sekarang, dengan berbagai kemudahan membuat orang enggan melakukan kegiatan fisik dalam kegiatan sehari-hari mereka, padahal aktivitas fisik sangat penting untuk mengendalikan tekanan darah. Penelitian yang dilakukan Yeo dan Davidge pada tahun 2001 memperoleh fakta bahwa aktivitas fisik yang teratur pada wanita hamil dapat meningkatkan antioksidan enzimatik dan menurunkan oksidatif stres sehingga mencegah terjadinya preeklampsia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Weji et al. Pada tahun 2001 menyatakan bahwa ibu hamil yang diberikan senam hamil dari umur kehamilan 20 minggu dapat meningkatkan antioksidan enzimatik dan menurunkan kerusakan oksidatif yang ditandai dengan peningkatan kadar SOD, GPX, dan catalase atau CAT, serta menurunkan kadar malondelhid atau MDA dan 8-hidroksi 2-deoksiguanosi atau 8-OHDG. Selanjutnya dapat kita lihat ada beberapa jenis aktivitas yang dapat dilakukan ibu hamil. Di antaranya yang pertama senam hamil, jalan santai, berenang, olahraga statis, relaksasi menggunakan aromaterapi, berbelanja, melakukan pekerjaan rumah, dan terakhir membaca.
Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa aktivitas fisik seseorang dapat mempengaruhi kerja otot dan peredaran darah. Begitu pula bila terjadi pada seseorang ibu hamil, di mana peredaran darah dalam tubuh dapat terjadi perubahan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan, akibat adanya pembesaran uterus. Hal ini berpengaruh terhadap kerja jantung yang harus beradaptasi dengan kehamilan. Oleh karenanya, pekerjaan tetap dilakukan, asalkan tidak terlalu berat dan melelahkan seperti pegawai kantor, administrasi perusahaan, atau mengajar. Semuanya untuk kelancaran peredaran darah dalam tubuh sehingga mempunyai harapan akan terhindar dari preeklamsia.